Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Syakira dari kelas C dengan NPM 251000391. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi nilai Pancasila dalam pembentukan karakter anak dalam lingkungan keluarga di era digital. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi nilai Pancasila dalam pembentukan karakter anak dalam lingkungan keluarga di era digital. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter anak di lingkungan keluarga. Yang kedua, nilai Pancasila apa yang paling berpengaruh dalam pendidikan karakter anak di era digital. Dan yang ketiga, tantangan apa yang dihadapi keluarga dalam menanamkan nilai Pancasila kepada anak di era digital. Tujuannya untuk mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter anak di lingkungan keluarga. Untuk mengetahui nilai Pancasila apa yang paling berpengaruh dalam pendidikan karakter anak di era digital. Yang ketiga, untuk mengetahui tantangan apa yang dihadapi keluarga dalam menanamkan nilai Pancasila kepada anak di era digital. Nah, karena maraknya kasus kriminalitas dan lunturnya nasionalisme menandakan adanya permasalahan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Titik awal pembentukan sikap dan moral seorang anak melalui keluarga. Hal ini diawali dengan penanaman nilai-nilai Pancasila dengan orang tua sebagai penanggung jawab utama dengan melibatkan anggota keluarga lainnya. Keluarga merupakan institusi pendidikan yang pertama dan utama dan merupakan penentu masa depan kehidupan seorang anak. Sehingga kehidupan keluarga inti sangat berkontribusi dalam proses pembinaan, pendidikan, dan pembentukan kepribadian anak sejak dini. Anak belajar melalui eksplorasi lingkungan dengan kemajuan teknologi dan kemudahan memperoleh informasi, serta semakin terbatasnya sumber alam, hanya manusia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tumbuh sebagai pribadi yang matang, menjadi bagian warga dunia, dan mampu memenuhi kewajiban sosial dan masyarakat. Nilai-nilai kemanusiaan menjadi sangat penting ditanamkan dan terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama mengingat masalah yang banyak terjadi pada saat ini yang terkait dengan etik, seperti masalah lingkungan, korupsi, terorisme, dan tidak meratanya kesejahteraan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter anak di lingkungan keluarga. Pembentukan anak yang baik berawal dari pola asuh orang tua dalam keluarga. Anak-anak hidup dan berpikir untuk saat ini, sehingga ia tidak memikirkan masa lalu yang jauh dan tidak pula masa depan yang tidak diketahuinya. Oleh sebab itu, seharusnya orang tua dapat menjadikan realitas masa sekarang sebagai titik tolak dan metode pembelajaran bagi anak. Penanaman nilai-nilai termasuk nilai Pancasila di lingkungan keluarga utamanya dilakukan melalui keteladanan dan pembiasaan. Hal ini dilakukan mengingat usia dini merupakan peniru ulung dan belum dapat berpikir abstrak seperti yang dikemukakan oleh Seagle, yaitu anak memiliki mimik yang natural dan aktor yang berbakat. Mereka dapat meniru perilaku dan model alami serta memainkan peran dari orang lain. Orang dewasa yang peduli dengan perkembangan keterampilan sosial anak harus menunjukkan sebagai model yang positif, dan pada saat yang sama struktur lingkungan memberikan kesempatan pada anak untuk mempelajari bagaimana tindakan dan perasaan orang lain. Nah, contohnya yang pertama, membiasakan anak bangun pagi, seperti membereskan tempat tidur, berolahraga. Dan yang kedua, membiasakan anak mandi dan berpakaian bersih, membiasakan anak mengatur dan memelihara barang-barang yang dimilikinya seperti mainan dan lain-lainnya. Membiasakan dan mendampingi anak belajar, mengulang pelajaran, mengerjakan tugas sekolah, membiasakan anak pamit jika keluar rumah, membiasakan anak mengucapkan salam saat keluar dari rumah dan pulang ke rumah, menerapkan pelaksanaan ibadah sholat sendiri dan berjamaah,
mengadakan pengajian Al-Quran dan ceramah agama dalam keluarga, menerapkan musyawarah dan mufakat dalam keluarga sehingga dalam diri anak akan tumbuh jiwa demokratis. Nah, nilai Pancasila yang paling berpengaruh dalam pendidikan karakter anak di era digital yaitu ada sila kedua, kemanusiaan yang beradab. Kenapa sih sila kedua yaitu kemanusiaan yang beradab sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter anak? Nah, contohnya yang pertama, perilaku di dunia maya mencerminkan adab dan kemanusiaan. Kan anak-anak ini banyak banget berinteraksi melalui media sosial, game online, dan internet. Nah, sila kedua ini menuntun mereka untuk tetap beretika, kayak tidak menghina, tidak menghujat, tidak menyebar hoaks, atau melakukan perundangan cyberbullying ya. Yang kedua, menumbuhkan empati dan rasa hormat. Di tengah arus informasi dan konten yang kadang keras atau tidak bermoral, nilai kemanusiaan menumbuhkan sikap empati, sopan santun, serta kepedulian terhadap sesama pengguna internet. Nah, yang terakhir, membentuk kesadaran akan tanggung jawab moral. Anak itu harus belajar bahwa teknologi itu harus digunakan untuk hal baik seperti menolong orang, mencari ilmu, atau berkreasi positif. Tantangan yang dihadapi keluarga dalam menanamkan nilai Pancasila kepada anak di era digital. Tantangan sebagai orang tua tentunya menjadi lebih berat ya, apalagi di era digital yang kayak gini, karena mudah banget memperoleh informasi. Jadi kehadiran orang tua tuh sebagai informasi terkesan terabaikan. Nah, misalnya anak tuh bisa secara mandiri mencari informasi yang dia perlu tanpa harus bertanya kepada orang tuanya. Dan juga hal lain yang harus diwaspadai adalah gempuran budaya asing yang secara tak langsung mengikis nilai-nilai budaya Indonesia. Kayak makanan tradisional yang tergeser jadi makanan western, budaya Indonesia yang kegeser jadi budaya K-pop. Ya, meski kayak gitu, hal ini bukan hal yang mustahil untuk dapat dilakukan untuk mengembalikan kembali nilai-nilai budaya yang memudar. Penanaman nilai Pancasila sejatinya dapat menyesuaikan perkembangan di era digital dengan tidak melupakan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini, seperti penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam memahami Pancasila secara konseptual dan implementasi. Pancasila dapat dikenalkan melalui hal-hal sederhana di keseharian, kayak misalnya melalui dongeng, cerita pahlawan, sejarah perjuangan merebut kemerdekaan, sastra anak, dan permainan tradisional lainnya. Yang kedua, ada pemanfaatan teknologi juga dapat digunakan untuk penanaman Pancasila. Misalnya, mengenalkan lagu-lagu daerah dan membuat makanan daerah melalui YouTube gitu. Yang terakhir, inovasi pembelajaran berbasis e-learning. Misalnya membuat vlog tentang pelaksanaan hari menggunakan bahasa daerah. Nah, penanaman Pancasila berbasis e-learning juga orang tua ya, terutama ibu harus bisa berinovasi dari strategi sampai media. Karena pembelajaran Pancasila dalam keluarga untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila berbasis kayak cyber, media sosial, dan pelayanan pesan kayak WhatsApp, Line, atau Telegram. Nah, kesimpulannya, pembentukan karakter anak yang baik berawal dari pola asuh dan lingkungan keluarga yang positif. Orang tua memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan, termasuk nilai Pancasila melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.
Karena anak belajar melalui peniruan dan pengalaman langsung, maka sikap, perilaku, serta kebiasaan orang tua menjadi contoh nyata bagi mereka. Melalui kegiatan sederhana seperti membiasakan anak disiplin, menjaga kebersihan, membantu pekerjaan rumah, beribadah, menghormati orang lain, dan bermusyawarah. Nilai-nilai Pancasila dapat tertanam secara alami dalam diri anak. Dengan demikian, keluarga menjadi tempat pertama dan utama untuk membentuk anak yang berkarakter kuat, religius, bertanggung jawab, disiplin, demokratis, sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak di era digital. Melalui penerapan nilai kemanusiaan, anak-anak belajar untuk berperilaku sopan, beretika, dan menghargai sesama, baik dalam kehidupan nyata maupun di dunia maya. Nilai ini menumbuhkan empati, rasa hormat, serta kesadaran moral agar anak mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan demikian, sila kedua membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga beradab, beretika, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tindakannya. Yang ketiga, di era digital, orang tua menghadapi tantangan besar dalam menjaga nilai budaya dan menanamkan Pancasila karena pengaruh informasi dan budaya asing. Namun, melalui peran aktif keluarga serta pemanfaatan teknologi secara positif, seperti pembelajaran digital dan kegiatan berbasis lokal, nilai-nilai Pancasila tetap dapat ditanamkan. Dengan cara ini, anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang modern namun tetap berakar pada nilai dan jati diri bangsa. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.